Oke Abang, kemarin kan kita baru dengar bahwa diresmikannya penetapan penahanan dari Nikita Mirzani. Abang melihat sendiri dari penetapan tersebut mungkin seperti apa sih nih Bang? Ya, yang pertama itu merupakan langkah maju dari penyidik dalam mengusut tuntas kasus industri skincare ya. Dalam artian para pengusaha skincare ini saya melihat banyaknya yang berterima kasih kepada pihak kepolisian ya, khususnya kepada penyidik karena telah mengungkap kasus dugaan pemerasan ini yang meresahkan masyarakat khususnya para pelaku pengusaha industri. Nah, saya kira dengan adanya penetapan tersangka dan penahanan ini merupakan efek jerah bagi siapapun yang mencoba melakukan dugaan kriminal ya untuk memeras para pengusaha-pengusaha untuk kepentingan pribadinya ataupun kelompok, dan tentunya kita sangat apresiasi sekali kepada pihak kepolisian yang telah menahan ya, tersangka ini, karena menurut kita penahanan tersebut adalah hak subjektivitas daripada penyidik agar dilakukannya penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban. Jadi hari ini Polda Metro Jaya wajib kita apresiasi dengan sebesar-besarnya ya, karena penghormatan masyarakat kepada kepolisian itu haruslah dijunjung tinggi, karena pihak kepolisian telah menegakkan hukum bukan hanya kepada rakyat sipil maupun pengusaha dan lain-lainnya, semua sama di mata hukum, karena negara kita adalah negara hukum, Reksstab, bukan negara kekuasaan maksat. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang kebal hukum, sekalipun seseorang itu seorang influencer, artis, seniman, pengusaha, birokrat ataupun pejabat lainnya, semua sama. Apabila memang ada melanggar ketentuan hukum pidana, ya harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya tindak tegas dari pihak kepolisian, salah satu membuktikan untuk tidak adanya tebang pilih dalam menangani kasus ya Bang ya. Ya, artinya Polri di sini hadir untuk korban. Polri memberikan penyidikan yang transparan, berkeadilan dan presisi dalam hal membuktikan bahwasanya Polri ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu para pelaku usaha maupun masyarakat yang merasa dirugikan ataupun menjadi korban bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini ya kita juga harus melihat, sekalipun ini seorang artis ataupun public figure, para pendukung-pendukung daripada orang ini jangan terlalu fanatik terhadap idola kita, kan seperti itu. Harusnya netizen ataupun fans-fans pendukung daripada yang bersangkutan ini bisa menilai apakah memang yang didukungnya ini memang benar-benar orang yang bersih atau tidak. Nah, justru yang menjadi persoalan adalah ketika kita mendukung orang tapi yang kita dukung ini nggak benar. Jadi justru kita juga menjadi orang yang benar gitu loh. Maka dari itu masyarakat ya harus memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian, karena telah menegakkan hukum kepada pelaku ini dan memberikan rasa keadilan kepada korban sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwasanya tugas kepolisian itu adalah untuk melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Bang, kemarin sempat ada hal unik nih Bang pada saat setelah penetapan penahanan dari Nikita kan dikeluarkan dengan menggunakan baju oranye dan terlihat bisa dibilang terlihat bahagia di depan awak media. Abang sendiri mungkin melihatnya seperti apa sih Bang? Saya melihat bahwasannya tolonglah kepada tersangka ini agar empati sedikit kepada korban, karena bagaimanapun ceritanya korban ini sudah dirugikannya bukan 1 juta 2 juta tapi 4 miliar ya yang dirugikan itu berdasarkan informasi yang kita terima. Artinya apa? Dengan dia happy, berbahagia dan lain-lainnya, dan cara pakaiannya itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, saya melihat ini adalah ketidakempatian terhadap korban, maka wajar penyidik melakukan penahanan. Seharusnya kita selaku masyarakat sipil ataupun rakyat yang taat pada hukum, kita harus menghormati aparat kepolisian, penyidik di sini, gitu loh. Tentu harus kooperatif juga. Nah, karena saya lihat juga ini sudah berulang kali dilakukan penundaan ya, sehingga
penyidik wajar melakukan penahanan karena penyidik menganggap tidak kooperatif ataupun sudah memiliki cukup bukti yang kuat untuk melakukan penahanan. Nah, dalam hal ini ya semestinya seorang public figure itu mencontohkan hal-hal yang baik. Ya. Seorang public figure mencontohkan kredibilitas yang memang wajib ataupun patut dicontoh oleh masyarakat. Tapi dengan tindakan-tindakan itu adalah tindakan yang memang tidak patut untuk ditiru ataupun dicontoh. Karena saya juga mendapatkan percakapan rekaman ya terkait dengan dugaan pemerasan tersebut, dari 5 miliar nego menjadi 4 miliar, itu kan hal yang memang luar biasa sekali. Tidak ada alibi untuk tutup mulut. Memang kalau memang dia review produk itu review aja, kalaupun ada kesalahan laporkan ke BPOM, Badan POM gitu loh. Bukan malah membuat hal-hal yang memang mengintimidasi orang sehingga orang tersebut merasa terancam ataupun merasa takut akan intimidasi yang dilakukan. Karena potensinya apa? Potensinya kepada konsumennya, pelanggannya dan lain-lainnya, itu mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha tersebut. Oke, Bang, ini kan sebelum adanya penetapan dari Nikita sendiri sempat terjadinya pro kontra ya Bang, kita di balik kasusnya Nikita dengan Dr. Reza Gladys ya Bang. Ada yang menilai bahwa ini hanyalah sebuah perjanjian bisnis untuk review produk gitu. Ada yang mengambil persepsi tersebut, ada yang berbeda nih. Mungkin kalau ada Jadi begini, yang dikatakan perjanjian tulis itu harus ada letter of agreement. Artinya adanya hitam di atas putih, surat tertulis antara kedua belah pihak. Yang menjadi persoalan adalah tidak adanya surat tertulis di antara para pihak. Kalau seumpamanya itu adanya perjanjian di antara mereka, perjanjiannya mana, kan begitu. Ini kan dari rekaman percakapan yang kita lihat itu kan bahasanya saya lihat bahwasanya ini kalau speak up ini bahaya loh, kan gitu, hati-hati loh dan lain-lain. Jadi ada ultimatum ataupun warning ya untuk tidak bicara terkait dengan produk-produk tersebut gitu. Ada bukan angka 5 miliar lagi dan lain-lainnya. Ini sangat miris sekali ya sebagai seorang public figure. Kita harus jadi juga melihat pendukung netizen, fans dan lain-lainnya itu yang kita dukung ini apakah memang salah atau tidak. Nah, justru penyidik telah menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Saya kira kita harus berpikir positif dan jernih bahwasanya yang kita idolakan tersebut tidak benar sebetulnya. Justru tidak mencerminkan perbuatan yang baik. Oke, Abang kalau misalnya melihat dari kasus ini, apakah nantinya Dr. Reza Gladys akan memberikan keringanan atau restorasi justice untuk Nikita? Saya kira Dr. Reza Gladys tidak akan memberikan upaya restoratif justice terhadap yang bersangkutan, karena saya lihat dia itu dari raut wajahnya itu seperti raut wajah ketakutan, gitu ya. Mungkin dia belum pernah bermasalah dengan hukum atau berperkara, baru ini seumur hidupnya mengalami hal tersebut. Apalagi kan orangnya pendiam, nggak mau komentar dia masalah kasus-kasus yang sedang berjalan itu, dan dia menyerahkan kepada penasihat hukumnya. Artinya apa? Artinya dia ini tidak ada memiliki rasa dendam kepada Nikita Mirzani, tidak. Dia hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya dia merasa dirugikan, konsumen-konsumen ataupun pelanggannya itu kabur akibat dari perbuatan tersebut, dan dia merasa terancam sehingga dia mengambil tindakan tegas yang secara hukum dia melaporkan dengan membuat laporan polisi. Apalagi ini ya kalau memang dikatakan dia uang tutup mulut besar kali 4 miliar. Kalaupun dia untuk sebagai brand ambassador 4 miliar itu sangat luar biasa sekali. Saya banyak nangani dokter-dokter ya, dokter kecantikan, nggak sampai segitu untuk kontrak brand ambasadornya gitu. Paling tinggi itu cuma 500 juta gitu. Nah, standarnya itu 100-an juta gitu. Karena kita bukan 1-2 kali memberikan advice terhadap dokter kecantikan gitu. Oke. Bang, ini kan juga akhir-akhir ini banyak yang menyudutkan bahwa Dokter Oki dan Doktif juga disangkut pautkan untuk segera speak up. Gimana ya Bang? Iya, karena dari rangkaian peristiwa ini kan kita melihat bahwasanya ada pertemanan di antara mereka yang saya melihat komunikasinya intens ya. Kalau memang dari rangkaian peristiwa ini sehingga dia dijadikan saksi,
Makanya saya minta kepada penyidik perlu didalami keterlibatan daripada dokter Oki ataupun dokter detektif ini, apakah ada terlibat atau tidak dalam kasus ini, sehingga ini terang benderang. Kalaupun seumpamanya tidak adanya keterlibatan di antara para pihak ini, saya kira penyidik harus menjelaskan kepada publik bahwasanya batasan-batasan itu seperti apa di dalam kasus ini dan hubungannya seperti apa sehingga dijadikan sebagai saksi. Karena kita ketahui orang yang jadikan saksi itu orang yang mengetahui betul bagaimana peristiwa perbuatan pidana itu terjadi, apa yang di mana lokus deliktinya, apa yang sedang dilakukan, bagaimana caranya dan lain-lain. Dia mengetahui, artinya saksi fakta gitu ataupun saksi ahli cat. Nah, maka dari itu kita berprasangka positif aja, berprasangka baik aja kepada dokter Oki dan dokter detektif terkait dengan kasus ini. Akan tetapi yang perlu diperjelas bahwasanya ini kasus harus dilakukan pengembangan agar terang benderang dan jelas seperti itu. Oke, Bang, ini ada juga hal unik lain nih Bang. Salah satunya waktu itu sempat dari akun Instagram ini kita memposting salah satu surat bertanda tangan anaknya Nikita Mirzani untuk meminta penangguhan terhadap Nikita Mirzani. Kalau Abang melihat sendiri mungkin seperti apa sih Bang? Apalagi kan bisa dikatakan anaknya Nikita ini kan masih di bawah umur ya Bang. Itu saya kira tidak sah secara hukum ya, karena yang dikatakan cakap hukum itu ketika orang itu sudah dewasa. Nah, kalau memang seorang anak kita lakukan untuk melakukan perikatan, contohnya perjanjian, itu adalah perikatan yang tidak sah secara hukum karena dia belum dewasa. Belum dewasa itu artinya dia belum cakap hukum. Nah, karena memang dia belum cakap hukum, saya kira ini adalah hal yang keliru. Seharusnya yang melakukan jaminan penangguhan penahanan itu adalah, ini kan menjadi penjamin dia atas penahanan yang dilakukan penyidik terhadap saudara NM. Nah, seharusnya menjadi penjamin itu adalah pihak keluarga yang sudah dewasa, baik itu orang tua, baik itu kakak ataupun abang, orang terdekatnya. Apabila memang melarikan diri contohnya, jadi yang menjaminkan itu yang bersangkutan atau ada jaminan uang untuk sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh korban seperti itu. Tapi kalau menurut Abang nih dari segi kacamata hukumnya Bang, apalagi kan Nikita Mirzani kan seorang ibu tunggal ya, single parent. Apakah dia nantinya bisa Bang untuk mengajukan mengajukan penangguhan penahanan, apalagi kan dia memiliki anak 3 anak yang bisa dibilang tuh masih di bawah umur dan masih di bawah naungan dia Bang. Saya kira untuk penangguhan penahanan itu tidak bisa dilakukan mengingat ancaman pidananya itu di atas 5 tahun karena pasal yang diterapkan itu adalah pasal pemerasan yang ancaman pidananya 6 tahun gitu. Jadi terkait dengan penangguhan penahanan itu hanyalah hak subjektivitas daripada penyidik. Nah, kalau kita lihat dari secara objektif kasus ini bahwasanya penangguhan itu tidak bisa dilakukan. Kecuali yang kasusnya ini adalah kasus kipiring, tindak pidana ringan yang di bawah 5 tahun, maka dapat dilakukan penangguhan penahanan ataupun yang bersangkutan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang menjadi persoalan adalah ketika ia melakukan penangguhan penahanan tapi dia tidak kooperatif, ini akan dijadikan rekam jejak oleh pihak kepolisian bahwasanya yang bersangkutan adalah tersangka yang tidak kooperatif, seperti menunda-nunda pemeriksaan ya, seperti cara berpakaian, adab, etika dan sopan dalam melakukan proses hukum yang sedang berjalan ini. Dari situ kan akan dipelajari oleh penyidik dan dilami bahwasanya apakah layak untuk ditangguhkan atau tidak. Saya kira untuk perkara ini tidak layak untuk ditangguhkan seperti itu. Oke, Abang, kemarin juga kan kabarnya Abang habis menangani kasusnya Iza Zega. Nah, mungkin Iza Zega sendiri tahu nggak sih Bang terkait penahanannya Nikita sendiri Bang? Oh, Iza Zega kita kasih tahu ya bahwasanya NM ya yang merupakan saksinya pelapor ini telah dilakukan penahanan. Jadi dia merasa bahwasanya itu adalah karma bagi NM. Karena kita ketahui selama ini kan seluruh dia cuma itu, sampai pernah dulu dipenjarain oleh NM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi bebas murni kita buat sehingga itu bisa dilakukan penahanan. Nah, jadi dengan kasus yang terjadi ini, NM Iza Zega menganggap bahwasanya doanya dikabulkan. Nah, karena dia selama ini merasa teraniaya.
oleh tindakan-tindakan daripada saudara NM ini. Maka dari itu dia mengucapkan ya itu mungkin karma bang ya kepada dirinya, karena saya juga selama ini merasa tersakiti oleh perbuatan-perbuatan dan tindakannya sampai saya dipenjarain sama dia gitu. Jadi saya kira karma itu pasti ada gitu. Kalau kita hari ini memenjarakan orang, besok-besok kamu yang akan dipenjarakan orang. Jadi itu adalah simbiosis mutualisme dalam kehidupan seperti itu. Tapi dari Kak Iza Zega sendiri masih ada rasa sakit hati nggak sih nih bang? Apalagi kan bisa dibilang kan dulu berseteru dengan Nikita juga nih bang. Ya, saya kira kalau sakit hati itu masih terluka ya. Artinya itu terluka dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh NN ini. Bayangin aja orang yang bersalah dipenjarain 4 bulan dia mendekam di tahanan. Jadi pelapornya siapa ya? NM ini. Kalau memang kita punya nurani, kita letakkan hati kita kepada korban. Dia adalah korban ini. Bisa jaga ini udah digebukin, dipukul, diajar, babak belur, dilaporin lagi ke polisi. Bayangin kalau kita punya rasa kemanusiaan, rasa empati terhadap orang, apalagi terhadap korban pemukulan, kita nggak setega itu melaporkan orang. Justru dia laporkan seorang korban yang sudah digebukin, sudah babak belur mukanya, sampai ditahan, tiba-tiba di pengadilan hakim menyatakan dia tidak bersalah karena dia adalah korban gitu. Nah itulah saya bilang tadi karma bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak benar kepada orang lain. Makanya hati-hati. Hari ini kita penjarakan orang, besok kita yang Bang, ini kan juga tur beberapa beberapa orang yang bisa dibilang tuh simpati dengan ngerasa prihatin dengan penangkapannya Nick Mir, salah satunya yaitu dari Pak FS dan juga Bang Rasman juga menyampaikan tuh rasa prihatinnya, walaupun mereka bisa dibilang tuh pernah berseteru dengan Nikita tapi masih ada rasa empatinya nih. Kalau abang sendiri melihatnya mereka mungkin seperti apa nih bang? ya kalau empati. Bisa dilanjut bang? Gimana pertanyaannya? Ya tadi kan banyak yang menunjukkan rasa prihatin nih terhadap penangkapan Nikita, salah satunya yaitu mantan teman dekat yaitu Mbak FS dan juga Bang Rasman yang bisa dibilang tuh baru-baru ini sempat berseteru dengan Nick Mir, apalagi sempat waktu itu ada insiden penganiayaan di Polres juga bang. Saya kira kalau prihatin ya kita prihatinnya itu karena ditahan. Tapi justru terang kita harus lihat apakah perbuatan kita selama ini sudah baik terhadap orang. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Gitu. Karena apa? Karena selama ini kita bisa melihat bahwasanya dia sering melakukan permasalahan-permasalahan hukum dengan orang lain, termasuk siapa tadi itu si Ramjan, gitu kan, termasuk dengan siapa ada lagi tuh yang joget-joget TikTok itu gitu, dan lain-lainnya. Di situ kita melihat bahwasanya memang ini sudah sering berkonflik. Kalau memang orang yang sering berkonflik itu ya saya kira tidak perlu dikasih prihatin gitu loh. Karena apa? Karena memang dia juga melakukan hal yang sama kepada orang. Kayak Padel Bajide ya, goyang-goyang TikTok itu ditahan. Bisa Jega dilaporin ditahan. Nah, justru orang membalikkan kepada dia nggak terima, ini bagaimana? Kalau kita mencubit orang, kita harus siap dicubit juga gitu loh. Jangan kita mencubit tapi kita tidak siap dicubit. Nah, maka dari itu saya kira hal yang aneh kalau memang ada orang yang prihatin, padahal orang yang prihatin itu tidak prihatin juga terhadap orang-orang yang sudah pernah dipenjarakannya. Gitu loh. Ini artinya dia harus berkaca memang perbuatannya ini sudah sesuci apa sih? Gitu. Seperti apa? Gitu. Dengan dilakukan penahanan berarti kan ada dugaan perbuatan kriminal. Dengan ditemukannya cukup bukti. Nah, dengan dasar itulah saya kira keprihatinan kita ini agar besok-besok yang bersangkutan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ya, janganlah merasa sedikit hebat juga, itu tidak boleh.
Oke Bang, dengan adanya kasus ini Bang, mungkin pesan apa sih Bang yang bisa dipetik dari adanya kasus Nikita dengan Dokter Gladys ini Bang? Yang pertama, kepada para pengusaha skincare dan konsumen ini, apalagi sesama bis kota ini, jangan saling mendahului, karena saya lihat di antara mereka ini saling serang seperti itu. Nah, dari nanti dokter ini menyerang ini, dokter ini menyerang sana. Jadi di antara mereka ini sesama pengusaha ini sudah tidak sehat lagi persaingan usahanya. Semestinya di antara mereka ini bersaing secara sehat, berkompetisilah dengan baik, jangan saling menjatuhkan, jangan saling merendahkan, ya sehingga dunia skincare kita ini bisa dilihat masyarakat bahwasannya kita bersaingnya secara sehat. Nah, karena kita lihat di sini, nanti ada lagi dokter ini mereview punya orang lain, seharusnya dia review produk dia aja gitu loh. Nah, kalaupun dia menemukan adanya tidak beres, ya laporkan ke Badan POM, karena ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Nah, yang direview itu kan tentunya yang sudah ada BPOM-nya. Kalau yang sudah ada BPOM-nya kan sudah melewati uji klinis ataupun uji lab yang dilakukan oleh Badan POM. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika ini tidak ada Badan POM-nya tapi diedarkan, ini menjadi persoalan pidana. Nah, penggunaannya itu tidak jelas dan produknya itu tidak jelas. Nah, tapi kalau memang produk itu jelas dan bermutu dan ada hasil daripada BPOM, ya saya kira itu nggak ada masalah. Justru yang menjadi masalah adalah orang yang sengaja menjatuhkan produk orang lain. Nah, ini yang harus ditindak tegas karena itu sudah tidak sehat lagi, apalagi sesama profesi dokter ini ya saling menghargai lah. Artinya saling nasihat apabila ada yang salah, bukan malah kuar-kuar dan lain-lainnya dan saling serang. Jadi yang kita lihat ini malu kita seperti itu loh. Sebagai masyarakat juga melihatnya agak gimana gitu kan, antara mereka saling pengusaha saling serang. Tapi sudah tidak sehat kompetisinya seperti itu. Apalagi waktu itu juga sudah bisa bilang sudah dimediasi oleh BPOM juga ya Bang? Iya, sudah dimediasi, sudah sampai juga ke DPR kan gitu. Itu sudah panjang juga kasusnya ini. Ya, kita himbau ya kepada para pihak ini yang berperkara, ini jadikan sebagai pelajaran ke depannya agar jangan saling menjatuhkan. Jangan menempatkan orang lain juga, karena orang lain itu lagi naik daun, contohnya ada naik lagi booming, jadi ingin dijatuhkan, itu nggak boleh juga, itu nggak bagus seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir Bang, ada pesan gak sini dari Abang sendiri untuk Nikita gitu dan juga Dokter Gladys? Pesan kepada Nikita ya, yang pertama yang sabar dalam menghadapi proses hukum ini, karena memang apa yang kita buat harus kita pertanggungjawabkan gitu. Terus kepada Reza Gladys juga yang sabar menghadapi musibah ini, karena memang dia mengalami kerugian sebesar 4 miliar. Tentunya ini akan menjadi renungan bagi dia apabila memang ada kekurangan untuk introspeksi juga, untuk memperbaiki ke depannya lebih baik lagi. Jadi kepada siapapun itu, baik dia influencer, selebgram dan lain-lain, jangan pernah menjatuhkan produk-produk orang lain, karena itu akan berpotensi pidana bagimu.